Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikarang membeli opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Boleh keluarin kata-kata cakepnya lagi, boleh. Beli nasi uduk, beli nasi ulam, arah Kuitang lewat jalur Perumnas. Yang pada duduk semoga ikhlas menjawab salam. Saya doain banget yang pada punya utang cepat lunas. Punya utang semua. Saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazzal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubassyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'akum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulul khazinu man anta fa aqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Rawahu Ahmad an Anasin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para alimil ulama, para pejabat pemerintah Kota Bekasi, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, Bapak PLT Wali Kota Bekasi yang baru saja menyampaikan kalimat sambutan dan arahan di hadapan kita bersama. Yang saya hormati Kang Mas Haji Dr. Tri Adianto, juga beserta kepada para pejabat Kota Pemerintah Bekasi, baik sipil maupun militernya tanpa terkecuali. Doa-doa saya untuk para pejabat pemerintah Kota Bekasi, mudah-mudahan ini pantun menjadi doa yang Allah ijabah. Boleh ya? Untuk para pejabat pemerintah Kota Bekasi, sederhana bahasa saya, makom keramat begitu bersih. Saat di Madinah melihat Satgas, kita doakan selamat buat para pejabat pemerintah Kota Bekasi. Semoga makin amanah dalam menjalankan tugas.
Kalau buat pejabatnya udah didoain, kayaknya nggak afdol juga kalau nggak mendoakan buat para kiai dan guru-guru kita. Karena jujur saya berdiri di depan ini, nyuhun sewu hampura minta maaf, bukan maksud menggurui. Ini mungkin sekedar meminjam bahasa orang bijak yang akan Al-Fakir sampaikan. Ma taqarrara ahla wa ma tadoha ajla. Sesuatu yang diulang-ulang semoga akan tambah lebih manis. Sesuatu yang sudah jelas lebih diperjelas lagi, maka tambah paham dan mantaplah terhadap sesuatu yang kita sudah pahami. Bentuk mahabbah, cinta kita kepada para kiai kita, kepada para alimil ulama kita yang berkumpul malam hari ini. Ya Allah, mudah-mudahan selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya. Yang amin baru 10 orang. Gilir ketelapan, giliran pejabat sama Pak Wali Kota kenceng tadi, giliran kiai ya Allah cuma 10 orang. Air kendi berasa hangat, hati rasanya sedih banget. Lah bener loh, karena kita bukan siapa-siapa tanpa jasa guru-guru kita, betul apa enggak? Kalau nggak percaya keluarin aja suaranya kita biar semakin semangat dan makin takzim mahabbah kepada mereka. Man ana man ana man ana kaifa ma hubbukum kaifa ma man ana man kaifa ma hubbukum. Makin lemes sudah, semua konsen sama kotak berwarna putih. Enak gak kita baca begitu tuh? Enak apa enggak? Tahu artinya? Nah, nggak tahu aja enak, gimana yang tahu? Ya, itu artinya kalau saya translate lewat bahasa pantun begini: dari Keramat ke Pasar Baru, berbekal bakwan dan markisah. Malam ini kita doakan selamat buat para guru-guru karena mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya Rabbal, jam 8 kurang 5 menit, insya Allah sebelum jam 9 sudah selesai. Sepat gabus lele, cepat bagus nggak bertele-tele. Oke? Ada tokek ketimpuk batu, oke lah kalau begitu. Tadi di muqaddimah saya pinjam bahasa Quran surat ke-61 juz ke-28, tepatnya pada ayat yang ke-6. Sekaligus ulang, surat ke-61 juz ke-28 ayat ke-6. Punten Bapak Ibu bantu ulangin surat keberapa? Suara saya yang nggak kedengeran apa telinganya yang bermasalah ya? Ya, mohon maaf yang kemarin kedengeran Pak, yang keluar nih maksudnya. Mohon maaf, surat keberapa tadi? Juz berapa? Ayat? Ini jamaah masjid tercinta ini kalau boleh saya tanya, hafalnya 30 juz apa juz 30? Hah? Juz 30 semua, setengah, depan apa bagian akhir aja? Ya Rabb. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, silakan tuh yang dapat kotak putih, saya yakin isinya makanan. Ya, di depan malah yang belum disolek ini. Pak Guru, Pak Kiai, Pak Wali Kota, silakan. Itu anggurnya jangan dianggurin. Mungkin panitia baru tebang nyarok tapi lupa menawarkan, biar saya yang mewakilkan. Romah Irama orangnya ramah, Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar saya ceramah, mangga di dahar yang ada. Ya. Dari saya duduk belum kecolek pisan soalnya. Iya, misalkan. Ya, sama saya juga dari duduk sampai ceramah ini belum sama sekali, tapi mudah-mudahan ntar panitia pamitan punya pengertian.
ngingetin, apalagi pulangnya jauh ke Bogor, ya dirapel sekaligus. Gimana guru? Ada tikus pada beranak, tinggal bungkus buat anak. Ini kira-kira panitia dengar apa enggak ini? Maafin ya, jangan dipikirin, yang penting diusahain. Dia juga. Baik, kita ngaji ya Pak ya. Dalam Quran surat ke-61, surat As-Saff, ayat ke-28, ya, juz ke-28 ayat ke-6, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala, dan ketika berkata, Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, Isa putra. Ini ngelurusin kepada anak-anak kita Bapak, karena banyak besok begitu masuk Desember tanggal 25 mereka ikut-ikutan dengan pernyataan Isa putra Allah. Padahal kata Quran surat As-Saff ayat ke-6, Isa putra siapa? Nah, apa perkataannya? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini sesungguhnya aku Rasulullah, utusan Allah, ilaikum, untuk kamu sekalian, visi misiku, musaddiqan lima baina yadayya, membenarkan ajaran yang sebelum aku. Yang ngomong Nabi Isa, menyampaikan berita, membenarkan ajaran yang sebelumnya. Di antaranya minat Taurat, kitab Taurat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa. Yang bicara Nabi siapa tadi? Isa. Membicarakan perihal membenarkan ajaran yang sebelumnya. Siapa? Kitab Taurat untuk nabimu, itu yang sudah lampau. Lantas beliau sampaikan lagi, wa mubasyiran, dan aku kabarkan berita gembira, bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti, yang akan datang. Pak, Bu, perhatikan di surat As-Saff ayat ke-6 ini, Nabi Isa yang ngomong, Nabi Muhammadnya udah ada apa belum? Dan dia ngomong, menyampaikan, wa mubasyiran, aku beritakan kabar gembira. Berita kabar apa? Gembira. Bi rasulin, dengan seorang rasul. Ya'ti, makanya menggunakan fi'il mudhari' yang berbentuknya lil istiqbal, karena aslinya mudhari' hadir wal istiqbal, sekarang dan yang akan datang. Tapi lihat konsep Quran surat As-Saff ayat 6 ini yang memberitakan kabar gembira Nabi siapa tadi? Mohon maaf, Nabi Muhammadnya udah hadir apa belum? Tapi dia udah menyampaikan berita apa? Berita dengan maulidnya, karena bahasa Arabnya maulid artinya waktu kelahiran. Yang menyampaikan seorang Nabi Allah Isa, menyampaikan berita gembira, yang disampaikan beritanya apa? Maulid, waktu kelahiran. Berarti secara logika dari surat As-Saff ayat ke-6 ini, Nabi Isa mengakui enggak dengan yang namanya maulidan? Kedengeran ke belakang nih Pak? Nabi Allah Isa mengakui enggak yang namanya maulidan? Tadi bahasa Arab maulidan artinya waktu kelahiran. Sangat amat ironi zaman now. Nabi bukan. Apal Quran paling trikul, kuliah kuluh. Naik atasan dikit, Al-Kausar. Hafal hadis paling gacuan, innamal a'malu binniyat. Mohon maaf, tapi lisannya saya pikirin lemes banget. Enggak, di sini enggak, dan mudah-mudahan di Bekasi enggak ada model begitu. Kenapa? Karena akan menjadi pemecah belah. Ya Allah, ngelihat yang maulidan udah kayak panitia sorga,
membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, bahkan meneraka-nerakakan. Padahal logikanya dalam Quran surat Shad ayat berapa tadi? Yang bicara Nabi siapa? Menyampaikan berita apa? Menyampaikan berita Nabi Muhammadnya udah ada apa belum? Tapi dia udah sampaikan waktu kelahirannya. Berarti logikanya Nabi Isa mengakui apa enggak, Pak? Bahkan lebih hebat lagi disebutkan mimba dismuhu, siapa orangnya, siapa namanya setelah aku, namanya Ahmad. Siapa namanya, Pak? Namanya siapa? Kita nyebut Nabi kita siapa? Nabi Isa nyebutnya apa? Ini kalau ntar pulang maulidan anak kita nanya bagaimana jawab ini? Lah anak sekarang kritis-kritis loh. Beneran, Pak? Saya nemuin jawab pertanyaan begini nih, bahkan di anak kuliah nanya begini, Ustadz, ya nama Nabi kita kan Muhammad. Betul, saya bilang. Kenapa di Quran surat As-Saff ayat ke-6 yang berkata Nabi Allah Isa dia menyebutkan bukan Muhammad, menyebutnya Ahmad? Bagaimana Sat bisa begini? Ntar bapak ditanya sama anaknya, Mbak, iya, pulang dari mana? Maulidan. Sama siapa? Sama Pak Wali. Nanya, Pak, silakan. Nabi kita kan Muhammad, betul toh? Kenapa Nabi Isa nyebutnya Ahmad? Kira-kira kalau bocah kita nanya begini, kita jawab bagaimana, Pak? Apa langsung kita cut? Udah tong, lu jangan cerewet, emang dari sonanya begitu. Hah? Mohon maaf, paham nggak nih yang kita bahas sih? Kita nyebutnya apa? Muhammad. Sementara Nabi Isa nyebutnya apa? Ini kalau anak kita nanya bagaimana jawab ini? Dari sono, ya Rob, ya jawab secara literatur ilmiah aja, jelasin. Jawab ya, Pak, ya. Jawab ya. Saya jarang banget kalau di TV ngebahas ngomong begini. Hal ini saya di TV ngomong mah tipis-tipis banget. Raih hidup berkah bersama Luwak White Coffee. Gitu aja. Nah iya, ya ini mah rada lama. Kenapa? Karena memang kita niatnya mau ngaji. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya ulang lagi, kita menyebut Nabi kita siapa? Sementara Nabi Isa nyebutnya apa? Ini kalau kita bahas, ya Rob, ini betul-betul mengajarkan nanti kepada kita betapa luhurnya akhlak seorang Nabi Allah Isa, betapa tawaduknya akhlak seorang Nabi Isa menghormati Nabi kita Muhammad yang padahal kelahirannya belum tiba. Begini, gampang ini dah biar paham. Pak, Bu, bantu ini. Apa bahasa Arabnya besar? Kabirun. Kabir. Besar apa besar? Besar gampang-gampang aja kok. Apa bahasa Arabnya besar? Oke. Apa bahasa Arabnya kecil? Saghirun. Dua kata kita matengin dulu nih. Apa bahasa Arabnya besar? Apa bahasa Arabnya kecil? Apa bahasa Arabnya terpuji? Dikasih tahu dah. Muhammadun. Tiga kata saya pinjam nih malam ini untuk menjawab tadi kenapa Nabi Isa nyebutnya bukan Muhammad, nyebutnya apa? Sementara kita nyebutnya apa? Muhammad. Saya lagi bantu Bapak Ibu biar menempel ke hati. Apa bahasa Arabnya besar? Apa bahasa Arabnya kecil? Apa bahasa Arabnya terpuji? Muhammadun. Sampai di sini bisa dipahami, Pak, ya. Nah, sekarang kita rubah. Ternyata besok pagi, bahkan bukan besok pagi, sepertiga malam ntar kita bangun. Di saat kita lagi mau sholat tahajud, kita sudah bebersih, hamparan sejadah sudah kita hamparkan, kita niat usolli sunnatat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Punten nyebut takbirnya Allahu kabir apa Allahu akbar? Berubah tuh. Tadi besar apa bahasanya? Tapi begitu kita sholat, karena yang lain semuanya kecil, berubah, maka isim tabdil dengan wajan af'alu, makanya kabir jadi akbaru. Allahu. Ingat, begitu habis dapat 2 rakaat atau mungkin 4 kali salam, batal kita. Wudhu dulu nggak tuh?
Padahal mah kain kita nggak kena najis, baju kita nggak kena najis, tapi ada hadas. Hadasnya nggak kelihatan, bahkan sangat kecil. Begitu kita wudu, lapas niat wudu kita, nawaitul wudu'a lirafil hadasis sohir apa asgor. Berarti sangat kecil nggak kelihatan. Berarti kita kayak sekarang. Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arab besar? Di saat kita rubah menjadi lebih besar, akbar. Apa bahasa Arabnya kecil? Apa bahasa Arabnya lebih kecil? Apa bahasa Arabnya terpuji? Apa bahasa Arabnya lebih terpuji? Ahmad. Halo, yang ngomong Ahmadu kita apa Nabi Isa? Nabi Muhammadnya udah lahir apa belum? Tapi begitu tawaduknya Nabi Allah Isa, begitu berakhlakul karimahnya sekali Nabi Allah Isa, nggak bisa nyebut Muhammad. Nyebutnya apa? Ahmad. Menggunakan superlatif Bapak Ibu, menggunakan isim taktil. Allahu Akbar. Ini menunjukkan Nabi Allah Isa orang yang tawadu apa enggak Pak? Padahal Nabi Muhammad belum ada loh. Tapi lihat bentuk penghargaan, bentuk penghormatan kepada Nabi kita Muhammad. Beliau menyebutkan mimba dismuhu Ahmadu. Setelah aku akan datang waktu kelahirannya yang lebih the best, yang lebih terpuji, menyebutnya Ahmadu. Berarti di dalam Al-Quran nama Nabi kita Muhammad, jangankan oleh Allah, nama Nabi Allah Isa ini yang saya bacakan surat As-Saff ayat ke-6, sangat dimuliakan apa enggak? Bu, sangat dimuliakan apa enggak? Nah, sekarang giliran kita tanya, kita maulidan malam hari ini memuliakan juga apa enggak? Kalau memang memuliakan, saya mau nanya, sekarang udah jam 8 lewat 10 menit, udah dapat memuliakan nama Nabi kita Muhammad dari melek mata sampai ginari 3000 selawat nama Nabi. Halo. Kedengaran udah dapat belum 3000? 2000. 1000. Gopek. 200. Cepet. Ya salah. Malu loh. Iya mak pengen rezeki lancar, utang pengen kebayar, pengen selamat dari musibah malapetaka termasuk corona, pengen rumah tangga sakinah, anak soleh-solehah bahkan hafal 30 juz, tapi katanya cinta udah genari, cepet aja belum dapet. Itu kalau Nabi bisa mantun, bahaya kamu ngomong cinta-cinta, tapi prakteknya ada naik kereta pakai kacamata, ada dusta di antara kita. Terusin lagi ya. Saya jalan-jalan Pak ke kota Mesir. Kemana? Nah, ini bukan mau mantun, lagi cerita ini. Iya, ntar bilang cakep lagi ke kota Mesir. Itu di sana ada universitas Islam tertua sedunia, namanya Al-Azhar Al-Qahirah. Pak, Bu, ini Masya Allah, saya harus sampaikan, begitu masuk ke perpustakaan yang begitu besar, luas, banyak referensi kitab-kitab Islam yang dijadikan rujukan oleh anak-anak mahasiswi yang pada belajar di sana. Tapi saya terperanjat, ada 2 kitab di pojokan, bukan masalah isinya. Yang saya tertarik, saya baca yang namanya musannifnya, saya baca muallifnya, saya baca nama pengarangnya, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Halo, siapa namanya? Ya, udah begitu dah satu dah. Nah, maksudnya Pak, itu kitab yang saya tertarik. Kenapa? Nama pengarangnya orang Indonesia yang kelahiran dari Tanara, asli dari wilayah Kulon, tapi ampe genari kitab-kitabnya masih sangat amat dipakai oleh para mahasiswi yang pada belajar di kota Mesir. Lah saya orang Indonesia, kita orang Indonesia melihat kondisi ulama, kitab-kitabnya ampe genari masih dipakai, kira-kira bangga apa enggak? Nah, itu dari salah satu kitab beliau
yang perihal memuliakan nama Nabi kita Muhammad. Malam ini saya mau baca ini. Halo, masih kuat ya? Insya Allah setengah 9 udah dikit dah. Ya, masih kuat ya? Apalagi kalau saya ingat di kitab yang saya mau bacain, namanya kalau di kalangan pesantren udah biasa, familiar. Ada karya kitab beliau banget banyak, di antaranya kitab kecil di pesantren yang sering dibaca oleh para santri, namanya Nasoihul Ibad. Apa namanya? Dan Tahadusan Binikmah, cerita baik, bukan bicara pamer. Mudah-mudahan malam ini Allah kasih kemudahan buat saya nyebutin. Di saat dulu saya ngaji dengan siapa, saya sebutin lagi guru-gurunya sampai ke beliau, insya Allah sampai ke Nabi kita Muhammad. Yang bisa ngulangin ntar saya kasih hadiah gopek. Beneran. Saya ingat 35 tahun yang lalu saya sempat numpang tidur ke daerah Sukabumi, itu wilayah kota, agak ke kiri sedikit arah Secapa ada pondok pesantren tua namanya Samsul Ulum. Pendirinya Mama Ajengan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Nah, saya sempat ngaji kitab itu sampai tamat sama cucunya. Siapa namanya? Profesor Dr. Dedi Ismatullah, yang saat itu saat wafatnya sedang menjabat Ketua MUI Kota Sukabumi dan menjadi rektor di UIN Bandung. Saya ngaji dengan beliau. Beliau ngaji dengan Kiai Haji Badri Sanusi. Kiai Haji Badri Sanusi punya guru lagi namanya Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kiai Haji Ahmad Sanusi punya guru lagi namanya Kiai Haji Mukhtar Al-Buguri, ulama Bogor tapi terkenal di Mekah, makamnya pun di Ma'lah di Mekah. Syekh Mukhtar Al-Buguri berguru lagi dengan ulama Pacitan namanya Syekh Mahfud At-Termasi. Beliau berguru langsung dengan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi yang saya mau sebutin isi kitabnya. Beliau punya guru lagi namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau berguru lagi, nama gurunya Syekh Ahmad Ad-Dasuki. Beliau berguru lagi dengan nama gurunya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, kitab Fikih Bajuri. Beliau berguru lagi dengan Syekh Abdullah As-Sanusi. Beliau punya guru lagi Syekh Muhammad bin Umar Bahrurozi. Beliau berguru lagi dengan Syekh Abdul Karim Asy-Syahrastani. Beliau berguru langsung dengan Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali berguru lagi dengan Syekh Abdul Malik Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau punya guru lagi namanya Syekh Abu Bakar Al-Baghilani. Beliau punya guru lagi namanya Syekh Abdullah Al-Bahili. Beliau berguru langsung dengan pencetus aswaja Syekh Abu Hasan Al-Ash'ari. Beliau punya guru lagi namanya Syekh Abu Ali Al-Jubai. Beliau berguru lagi dengan Syekh Abu Hasim Al-Jubai. Beliau berguru lagi dengan Syekh Abu Hazal Al-Allaf. Beliau punya guru lagi namanya Syekh Ibrahim An-Nazam. Beliau berguru lagi dengan Syekh Amr bin Ubaid. Beliau berguru langsung dengan Wasil bin Atha. Berguru langsung dengan putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berguru langsung dengan Kanjeng Rasulullah yang malam ini kita maulidkan. Rasulullah berguru langsung dengan malaikat Jibril. Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang mau dapat gopek? Di TV saya belum pernah ngomong begini, Pak. Iya, ringan-ringan aja di TV mah. Mau umroh gratis, beli luak buat kopi. Iya. Hadirin rahimakumullah, saya nyebutin jujur biar kita ini makin barokah, karena yang namanya para aulia illah mereka enggak mati, bal ahyaun walakin la tashurun. Mereka tetap hidup, cuman kita yang tidak merasakannya. Nah, selanjutnya perihal ungkapan Syekh Muhammad Nawawi yang beliau kutip mengajarkan kepada kita, malam ini saya bacakan biar pulang maulidan kita makin resep, makin memuliakan dengan banyak menyebut nama Nabi kita Muhammad. Begini redaksinya nih dalam kitab itu, innallaha ta'ala akroma nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah Ta'ala telah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
disebutkan, saya ngurangin enggak, ngelebihin enggak, bi khamsi karomatin, dengan 5 kemuliaan. Tapi yang malam ini saya enggak bacain 5-5-nya. Pun malam doli lebih panjang, lu makin malam jangan panjang-panjang. Ya, minimal 1 ada yang nempel ke hati kita. Apa disebutkan? Akramahullahu ta'ala bil ismi. Allah telah memuliakan Nabi kita Muhammad dari segi penyebutan nama. Dari segi penyebutan apa? Tadi terbukti kita nyebutnya apa? Tapi Nabi Isa nyebutnya apa? Itu tadi sudah tuh. Sekarang kita lihat lagi dalam bait-bait yang lain atau ayat-ayat yang lain. Maksudnya gimana? Fa'ammal ismu. Maka adapun dari segi penyebutan nama Nabi kita, fa'ammal ismu fanadahu birrisalah. Allah menyebut nama Nabi kita Muhammad di dalam Al-Quran. Di dalam apa Pak? Walam yunadihi bil ismi. Belum pernah Allah menyebut nama langsung. Kama nada jami al-anbiya'i, sebagaimana ketika Allah menyebutkan nama-nama Nabi selain daripada Nabi kita Muhammad. Yuk kita buktikan dalam Quran nih, kita buktikan. Punten bantuin jawab. Nabi yang pertama Nabi siapa? Tandai surat Al-Baqarah ayat ke-34. Surat Al-Baqarah ayat ke-34. Surat apaan? Ayat berapa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Disebut gak nama Nabi Adam? Disebut ya, Li'a Adama. Punten, ada nggak tambahan begini nih? Li Adama Rasulillah. Ada nggak Pak? Nggak pernah ada. Adam doang udah. Nabi Adam. Kedua, ayat 53. Suratnya yang sama aja deh, biar nanda ini gampang. Barusan ayat ke-34, sekarang ayat ke-53. Surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Wa iz ataina Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Disebut gak nama Nabi Musa? Disebut ya. Tapi punten, ada nggak tambahan? Wa id ataina Musa Rasulullah. Nama doang ya. Udah jelas tuh? Udah berapa tuh? Nambah lagi. Al-Baqarah 127. Tadi 53. Awalan 34. Nambah lagi ayat 127. Ayat berapa? Yang kira-kira jamaah di handphone ada aplikasi Qurannya untuk memastikan, untuk mentaukidkan, silahkan dibuka. Al-Baqarah ayat 127. Surat apa? Ayat berapa? Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Disebutkan nama Nabi Ibrahim, disebutkan nama Nabi Ismail. Tapi punten perhatikan, ada nggak tambahan pakai julukannya? Yang padahal kalau kita sebut nasab Nabi kita Muhammad, nih disimak ya, ini mah harus tahu mestinya, karena pelajaran Nabi awal nih. Nabi kita siapa? Disimak baik-baik, yang bisa ngulangin maju ke depan, tetap hadiahnya gopek juga dari saya. Ikhlas. Siapa Nabi kita? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ab bin Adnan bin Aud bin Muqawwim bin Nahur bin Tay
Humairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Nabina Ismail alaihissalam bin Nabina Ibrahim alaihissalam. Mana yang mau dapat gopek? Tuh. Ya Rob, maaf guru ya, lagi ngajakin cerita sejarah nih, mohon maaf. Tuh, nyampe nggak tuh? Nyampe nggak Nabi Ibrahim? Kita pulangin dah ke diri kita. Jawab, bantuin Bapak Ibu. Kita tahu nggak nama babak kita? Ya awas, sudah nggak tahu, emang lu lahir dari batu? Tahu lah, tahu nggak nama babak kita? Tahu nggak nama babaknya babak kita? Tahu nggak nama babanya babak kita? Pas. Putus, lihat Rasulullah. Terusin dikit lagi ya. 8:30 kurang 5 menit. Saya main solo jam 9 juga masih kuat. Pantun belum keluar semua belum. Nah iya, kalau udah bicara pantun mah insya Allah ikan bawal serterong lu jual gua borong. Iya, kalau beli masih dikit, kalau borong habis sudah. Iya, nih saya ketemu sama Bapak Mama wali kota kita minggu kemarin Maulidan. Saya tadi langsung dapat pantun. Masya Allah. Boleh saya keluarin dulu ya, buat nyemangatin Pak Wali kita biar dalam tugas juga makin cinta untuk silaturahim. Sederhana bahasanya, orang Jatiasi berangkat ke Mekah. Ah, cakapnya dikit banget. Orang Jatiasi berangkat ke Mekah pakai kacamata naik mobil sedan. Kota Bekasi makin barokah karena punya Bapak Wali Kota yang cinta Maulidan. Bukan cinta Maulidan doang, saya di Instagram selalu nge-like beliau kemana saja, selalu saya ikutin. Ini Masya Allah, makanya kalau boleh dikata nih hati Pak Wali Kota, dari Cisalak ke Mangga Besar, lewat Buaran Ganteng Terbini, Gunung Salak dibilang besar, besaran hati ini. Ya habis kenapa? Bisa ketemu langsung duduk bareng, ini kan namanya gado-gado kacang tanah. Kalau ada jodoh nggak kemana-mana. Udah nggak habis-habis kalau pantun, udah kita ngaji lagi ya. Tuh, tadi disebut nama Nabi Adam, ada nggak julukannya? Disebut Nabi Musa, ada nggak julukannya? Disebut tadi surat Al-Baqarah 127 Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ada nggak julukannya? Tapi lihat ketika Allah menyebut nama Nabi kita Muhammad, Allahu Akbar. Ini yang saya jadikan referensi kitab Syekh Nawawi yang tadi saya sebutin sanadnya ketemu sama Rasulullah. Lihat aja. Contoh biar makin meyakinkan dah. Surat Ali Imran ayat 144. Surat apaan? Ayat berapa? Cuman ngomong-ngomong dari ayat per ayat yang saya sebutin, kalau nggak ditulis, nih ntar nyampe rumah bisa hafal apa enggak ini? Lah, ntar kan bini nanya nih, hadir bang lu tadi Maulidan? Alhamdulillah, laki lu duduk paling depan. Siapa yang ceramah? Gua lupa namanya, pokoknya ada pantunnya aja. Apa ceramahnya? Yang ngebahas Maulidan lah, mulianya nama Nabi kita Muhammad dalam Al-Quran, ngajarin kita biar makin memuliakan lagi. Disebutin dalil-dalilnya banyak banget nih. Dari mana? Al-Quran. Surat apa bang? Lu jangan cerewet, pokoknya Quran aja. Yuk kita terusin ya. Kita lihat dalam Quran ketika Allah menyebut nama Nabi kita Muhammad. Yang pertama ingin saya bacakan surat Ali Imran ayat 144. Surat apa Pak? Ayat berapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dikata ini pernah jadi kori juara 1 tingkat keluarga. Cuman kalau bacanya masih begitu nih, padahal suara lagi serak, tapi kira-kira kalau nggak ada kori yang nggak datang disuruh jadi kori masih pantas apa enggak? Tapi jangan diambil, serakah namanya itu. Udah
ada masing-masing aturannya. Ikan mas hoki berwarna-warna, rezeki nggak kemana-mana. Iya udah ceramah aja udah. Saya terusin Pak, perhatikan di situ. Surat apa tadi? Ayat berapa? Ibu, surat Ali Imran 144. Ibu yang megang Quran silahkan dibuka. Perhatikan begitu indah lafaz firman Allah menyebutkan nama Nabi Muhammad. Wa ma Muhammadun. Di situ ada huruf nafi. Setelah huruf nafi, ini bukan guru, ini bukan nih, ada ilah. Secara gramatikal bahasa Arab, apabila rangkaian bahasa Arab ada huruf yang menafikan, lantas ada exception, ada istisna, maka kata kaidah usul al istisna'u minan nafi isbatun. Di mana-mana kalimat bahasa Arab ada huruf yang meniadakan, lantas ada ilah, maka jawabannya isbat. Penetapan, penegasan, pentaukidan. Karena ini Quran, dari siapa penegasannya? Dari Allah Subhanahu wa ma Muhammadun, dan tidaklah Muhammad, ada penegasan, illa Rasul. Julukannya tadi situ. Tadi Nabi Adam ada nggak begitu tuh? Nggak ada. Nabi kita Muhammad ada nggak tuh? Ustaz, ini jangan-jangan buat Nabi Adam. Bukan, ini isim mufrad. Di saat isim mufrad, pelafalan Rasul spesial Jaspor Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali Imran. Tadi saya dengar di belakang kori kita bacain surat Al-Ahzab. Saya simak surat Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Lihat penekannya, walakin Rasulullah. Penegasan lagi, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi siapapun namanya, di Gunung Bunder pelatih bulu tangkis Mosadek jadi nabi, nggak boleh kita akui. Pindah ke Cianjur di Semejok ngaku nabi, nggak boleh kita terima. Pindah ke Kuningan Cirebon ngaku Nabi Mujono, nggak boleh kita terima. Yang paling kocak, kolaborasi orang Jawa sama Sunda, agama Jasun, nabinya diangkat siapa? Tukimin. Nah, ini saya nyebutin nabi-nabi palsu Pak. Nabi-nabi palsu, logikanya juga udah nggak nyambung. Nabi kita siapa? Nabi kita Ikhlas, tolong bantuin ulangin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enak apa enggak? Kelihatan udah 8:30 lewat. Tempat yang paling laku dia, kalau nggak tiang senderan. Terusin dender. Tapi masih hadir kan? Tapi kita baca begitu enak apa enggak? Bayangkan kalau nabinya nabi palsu. Orang Bekasi suruh ngulangin la ilaha illallah Mosadek. Enak apa enggak Pak? Yang dari Bogor kesebut, yang dari Cianjur ke Sirian, la ilaha illallah di Semejok. Cocok apa enggak? Apalagi Tukimin, nabi palsu. Roman-roman jangankan jadi nabi, jadi kiai kurang pantas. Ya begitu MC manggil, marilah kita ikuti acara yang kita nanti-nantikan, puncak acara kita, Mauidul Hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Tukimin. Tanamkan dalam hati kita juga anak-anak kita, la nabiyya ba'da Muhammadun. Lihat terakhir nih, di saat Allah menyebut nama Nabi kita Muhammad, surat ke-48 juz ke-26 ayat ke-29. Pak, Bu, yang saya sebutkan dari awal tadi ayat-ayatnya jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Kalau kata orang Bekasi, danta apa enggak? Cuman permasalahannya nggak tahu jamaahnya nyampe rumah tetap danta apa enggak itu. Ya. Nah, di situ lebih jelas lagi, surat ke-48 Al-Fat juz ke-26 ayat 29. Apa bunyinya? Muhammadun Rasulullah. Halo. Jelas ya tuh? Tapi Nabi Adam ada nggak begitu?
Nabi Musa ada nggak begitu? Nabi Ibrahim ada nggak begitu? Tapi Nabi kita Muhammad julukannya banyak apa enggak? Banyak banget. Begini dah kalau bahasa orang Bekasi biar paham. Orang Betawi, ada Betawi di sini. Ya, saya Betawi asli Kalibata, Jakarta Selatan. Nama saya Taufikur Rahman. Di KTP sama, di akte kelahiran sama. Siapa lagi nama-nama yang lain nama Betawi? Baihaqi misalkan, atau Fauzan. Namanya di KTP itu Pak, di akte kelahiran itu. Tapi lihat orang tua tuh, dia lihat tuh bocah. 1, 5 waktu dijaga. 2, sama orang tua nurut. 4, orang tua dengar kata. Begitu manggil, bukan bahasa Taufik yang keluar, bahasa keresepannya entong. Halo, bener apa enggak? Lah ini udah punya anak, udah perawan, udah kuliah, sama orang tua masih dientong-entongin. Marah saya? Enggak marah. Begitulah kalau bahasa Quran, laksana orang Bekasi, Nabi kita Muhammad oleh Allah dientong-entongin. Ustaz, Bekasi doang, ada warga lain, silakan. Jawa ada Jawa di sini. Jawa biasanya ujungnya pakai yang oo dah. Iya, Joko Widodo. Ya bener kan? Pak Tri. Jawa. Kita nggak apa-apa yang Betawi, yang Jawa. Kan ini masjid punya orang Islam, betul Bang? Masya Allah, Jawa. Namanya mah apa? Kang Mas Haji Tri Hadianto. Tapi ngelihat orang tua tingkah lakunya sama agama patuh, sama istri sayang, sama orang tua dengar kata, lah mungkin juga sama orang tuanya masih dipanggil apa? Toleh. Iya, kesayangan. Betul Bang tuh? Sunda, ayah di Sunda di dia. Sunda biasanya Wahyudi. Ya kan? Maman. Lah, lihat bahasa saya orang tua manggilnya Kasep, kadia Kasep. Allahu Akbar. Batak sama, Ucok, Butet. Bahasa kesayangan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertanyaannya terakhir, sudah dah kita istiqomah dan dawam untuk memuliakan nama Nabi kita Muhammad SAW dalam setiap harinya? Nah, tadi kan saya tanya, 1000 belum, gopek belum, cepet aja belum. Terakhir deh, ya, terakhir nih, biar pulang ada ingetan, boleh ya? Masih kuat kan? Terakhir, saya janji, insya Allah ada suling, ada peniti, saya nggak akan berpaling ke lain hati. Terakhir, saya mau cerita perihal kemuliaan nama Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad lagi ngeriung sama minantunya Sayyidina Ali. Ya, mertua sama menantu akrab kan, cakep kan? Tiba-tiba di atas Nabi kayak orang tawaf muter-muter tuh. Tawon. Apaan? Tawon. Nabi colek menantunya, ya Ali, lebek ya Rasul. Inti tahu nggak tuh tawon lagi ngapain? Kayak orang tawon. Apa jawaban menantunya, ya Rasul? As-sa'il a'lamu minal mas'ul. Yang nanya lebih tahu dari yang ditanya. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, ini tawon dari tadi muter-muter di atas kita ke orang tawaf, lagi ngasih informasi ke saya bahwasanya madunya di sarangnya udah siap ambil. Madu tawon di sarang udah siap ambil. Madu. Ingat tuh Pak, madu bukan di madu. Ntar salah denger. Mohon maaf, jadi lain lagi penafsirannya. Madu tak? Apa kata Rasulullah? Ali, berangkat sana, ambil, penuhi keinginannya. Begitu sedang berangkat, Kanjeng Rasul dialog sama tawon. Ya tawon, lebih ya Rasulullah, aku nanya kepada kamu, apa ya Rasul? Satu aja dah, karena udah 8:30 lewat, udah malam. Gak banyak-banyak, satu aja udah. Beneran gak? Satu juga kalau nempel ya enak banget udah. Apa kata Rasulullah? Tawon, aku nanya begini, yang kamu makankan saripati bunga rasanya pahit. Pahit. Kenapa yang kau hasilkan madu yang manis, lezat, menyehatkan tubuh? Itu pertanyaan Rasulullah ke sini. Yang dimakan rasanya apa? Tapi hasilnya apa? Sebelum kita lanjutkan, jawab yang benar Pak. Tawon binatang kan? Binatang kan? Berarti binatang punya akal apa enggak? Jawab lagi sekarang. Jamaah yang maulidan bareng Pak Wali malam ini punya akal apa enggak?
sudah. Berarti kesimpulannya, pinteran jamaah apa tawon? Kok ragu si jamaah lah? Tawon punya akal apa enggak? Jamaah yang maulidan malam ini, para bunda solihat di belakang, para bayahanda di depan, ini jamaah yang soleh-solehah, punya akal apa enggak? Berarti pinter apa enggak? Berarti pinteran jamaah apa tawon? Tolong yang pada merasa pinter, dengerin baik-baik dia cerita. Iya, tawon gak punya akal. Apa jawaban tawon? Ini jawaban tawon. Kenapa yang kamu makan pahit, hasilnya benar manis? Jawabannya Bapak Ibu, ya Rasulullah, karena aku dan anak cucuku sampai hari kiamat nggak pernah makan masuk ke dalam perut kami. Sebelum kami makan, kami bersalawat kepada kami 3 kali. Kedengeran saya ngomong ini? Tawon punya akal apa enggak? Tapi saban mau makan salawat sama Nabi berapa kali? Jamaah yang maulidan malam ini punya akal apa enggak? Saban diajak ke restoran beli makanan, salawat apa selfie? Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya cuma nyampein, ngajak, mau jalanin berkah hidup kita. Yang nggak mau, saya nggak marah-marahin. Kenapa? Emang ujung-ujungnya besok kita mati, kuburan kita masing-masing. Ya Pak, saya rasa cukup sampai sini. Takut kalau kelamaan, kalau komentar lagi Ustaz, udah makin malam. Terus kenapa? Obat batuk dari Kota Tipar, mata mulai ngantuk, perut udah berasa lapar. Makasih banget perhatiannya. Maafin kurang lebihnya kalau saya ngomong rada kasar, maafin. Emang saya makhluk kasar, sebab kalau saya makhluk halus, saya nggak